Nabi memiliki 11 istri, dan saat pernikahan dengan ke-11 istri itu, Nabi memberikan mahar yang beragam, dari yang paling mewah hingga hanya 1 ekor kambing. Mari kita bahas satu persatu. Pernikahan ini terjadi sebelum kenabian. Angka mahar pernikahan ini tidak pernah tercatat sejarah. Namun, ada juga riwayat yang mengatakan Nabi memberikan mahar sebesar 400 dirham atau setara 4 ekor kambing, yang jika dirupiahkan sekitar 10 juta. Yang menarik justru, Khadijah lah yang memberikan kepada Nabi. Bukan sekadar harta, tapi ketenangan, dukungan, dan kekuatan di masa-masa awal dakwah. Dalam istilah lain, mahar pernikahan ini bukan angka, tapi kehormatan. Setelah wafatnya Khadijah, Nabi menikahi Saudah, seorang janda yang usianya 20 tahun lebih tua dari Nabi. Tujuan Nabi menikahinya untuk menjaga Saudah sebagai seorang janda muslimah yang lemah, baik itu secara sosial maupun ekonomi. Pada pernikahan ini, Nabi memberikan mahar sekitar 400 dirham atau setara 4 ekor kambing, yang jika dirupiahkan sebesar 10 juta. Ini merupakan mahar standar kaum muslimin pada masa itu. Beberapa bulan setelah menikahi Saudah, Nabi menikah lagi dengan Aisyah, namun Nabi tetap tinggal serumah dengan Saudah. Baru setelah hijrah ke Madinah, Nabi tinggal serumah dengan Aisyah. Mahar Nabi pada saat menikahi Aisyah adalah sebesar 500 dirham atau setara 5 ekor kambing. Jika dirupiahkan, kurang lebih 12 juta. Ini juga mahar umum, tidak kecil, tidak besar. Tapi yang istimewa bukan angkanya, karena di masa depan, rumah tangga ini menjadi sumber ribuan hadis, ilmu, dan hikmah. Sama halnya seperti Aisyah, dinikahi dengan tujuan awal untuk memperkuat hubungan Nabi dengan Abu Bakar. Hafsah pun dinikahi. Nabi juga bertujuan sama, agar hubungan dengan ayahnya, Umar bin Khattab juga semakin erat. Pada pernikahan ini, mahar yang diberikan Nabi ke Hafsah juga sama seperti mahar pada Aisyah. Beberapa bulan setelah menikahi Hafsah, Nabi menikah dengan Zainab, seorang janda miskin tapi dermawan luar biasa, sehingga sering dikenal sebagai ibunya orang-orang miskin. Pada saat Nabi menikahi Zainab, Nabi memberikan mahar sekitar 400 dirham. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama. 8 bulan setelah menikah, Zainab wafat. Setahun setelah Zainab binti Khuzaimah wafat, Nabi menikah lagi dengan Ummu Salamah, seorang janda, namun juga wanita cerdas dan sangat matang secara psikologis. Pada pernikahan ini, Nabi hanya memberikan mahar sebesar 10 dirham, atau kurang lebih hanya 300.000 rupiah. Namun, yang spesial adalah kedewasaan dan hikmah yang beliau bawa ke rumah Nabi. Tahun berikutnya, Nabi menikah lagi dengan Zainab binti Jahsy, dan ini salah satu pernikahan paling unik dalam sejarah. Bukan mahar angka, karena Allah sendiri yang menikahkan mereka melalui surah Al-Ahzab, ayat ke-37. Saat itu status Zainab adalah janda dari anak angkat Nabi, Zaid bin Haritsah. Ayat itu turun untuk mempertegas, anak angkat tidak sama dengan anak kandung, dan tidak menimbulkan mahram. Nilai pernikahan ini bukan materi, melainkan pelajaran sosial yang sangat besar bagi masyarakat waktu itu. 3 bulan berikutnya, setelah kaum muslimin menang dalam perang melawan Bani Mustalik, Nabi menikah dengan Juwairiyah, putri dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Al-Harith. Juwairiyah awalnya bagian dari tawanan perang, dan Nabi menikahinya agar menjadi tebusan pembebasan dirinya. Ketika para sahabat mendengar dia menjadi istri Nabi, para sahabat membebaskan lebih dari 100 tawanan sebagai bentuk penghormatan. Satu pernikahan, membebaskan satu kabilah, dan mengislamkan satu suku. Ini mahar yang paling menyentuh sisi kemanusiaan. Ummu Habibah, wanita bangsawan, putri pemimpin besar Quraisy, Abu Sufyan, masuk Islam di periode awal, terusir dari keluarganya, dan hijrah
ke Habasyah. Saat di Habasyah, Ummu Habibah dinikahkan dengan Nabi oleh Raja Najasyi, seorang raja yang sangat menghormati Nabi. Tidak tanggung-tanggung, mahar pernikahannya saat itu 4.000 dinar. Uang sebanyak itu setara dengan 25 ekor unta merah, yang pada masanya merupakan kendaraan paling mewah di negeri Arab. Ini mungkin sama dengan 25 mobil Alphard. Sama seperti Juwairiyah, Safiyah dinikahi Nabi dengan mahar tebusan pembebasan dirinya. Setelah kaum Bani Nadhir yang dipimpin ayahnya kalah di perang Khaybar, ayahnya terbunuh dan Safiyah beserta pengikutnya menjadi tawanan perang. Nabi memberikan pilihan, tetap menjadi tawanan atau bebas, dan menikah dengan Nabi. Safiyah memilih menikah dengan Nabi, dan pembebasannya menjadi mahar pernikahannya, sekaligus mengangkat martabat Safiyah, dan tidak dibiarkan jatuh hina di antara para tawanan. Maimunah adalah wanita Quraisy dari keluarga terhormat, bibi dari Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Ia sebelumnya janda, lalu menawarkan dirinya kepada Nabi sebagai bentuk pengabdian dan keimanan. Nabi menikahinya di daerah Tanhim pada tahun 7 Hijriah setelah umroh qada. Maharnya 400 dirham, sama seperti mahar mayoritas istri Nabi yang lain. Pernikahan ini memperluas hubungan Nabi dengan beberapa kabilah besar yang bersambung pada Maimunah, dan Maimunah menjadi istri terakhir Nabi. Dan beginilah perjalanan mahar dari 11 istri Nabi. Bukan sekadar nilai, bukan sekadar angka, tetapi kehormatan, perlindungan, dan kasih sayang yang mengangkat martabat perempuan di masa itu, dari pembebasan budak hingga emas 4.000 dinar. Setiap mahar punya cerita, dan setiap perempuan punya kedudukan mulia di sisi Rasulullah. Semoga kita mengambil hikmah bahwa mahar bukan beban, melainkan penghormatan, dan rumah tangga terbaik dibangun dengan akhlak terbaik.